warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Bunda Mur ketemu lagi ya dengan Bunda Mur. Hari ini putaran ke-10 atau minggu 10, bertemanya tentang binatang, subtemanya tentang tempat tinggal binatang. Nah, anak-anak, yang kita bahas hari ini adalah kehidupan binatang udara ya. Nah, binatang udara itu apa aja yuk? Ya, ada burung, ada lebah, ya, ada kupu-kupu, ada capung, ya. Semua itu adalah binatang di udara, ya. Nah, terus ada lagi selain kupu-kupu, ada lebah, ada kelelawar. Nah, itu binatang di udara. Nah, anak-anak, yang sekarang yang kita bahas hari ini yaitu tentang finger painting ya, finger painting dengan cat air anak-anak. Dan yang kedua yaitu menggambar macam-macam binatang di udara. Nah, macam binatang di udara yang sudah Bunda Mur sebutkan tadi, yaitu ada kupu-kupu, ada lebah, ada kelelawar. Itu tinggalnya di mana anak-anak kalau kupu-kupu? Nah, yaitu dia tempatnya di hutan bisa ya. Terus kalau burung tinggalnya tuh di pohon. Nah, dia senangnya di suasana yang asri ya anak-anak ya. Nah, ada juga sih kalau burung ada juga yang dipelihara orang. Macamnya yang dipelihara orang itu macam-macam. Ada burung beo. Burung beo itu yang bisa ngomong, itu anak-anak yang bisa berbicara. Burung parkit, burung ya, macam-macam burung ya yang sering dipelihara orang. Ada juga sih kalau yang lainnya itu ada burung dara ya. Burung dara itu yang putih itu anak-anak. Nah, itu ya anak-anak ya. Itu macam-macam kehidupan binatang di udara. Nah, sekarang Bunda Mur mau praktekkan caranya finger painting membuat ya binatang. Ada bermacam-macam ya nak ya. Nah, pertama kita ambil ininya dulu, cat airnya ya. Cat airnya ditumpahnya sedikit aja anak-anak. Nah, anak-anak, kalau ini bisa juga dari kalau kertas lipat kecil ya. Nah, karena ini nanti dibuatnya ditempel gitu. Nah, itu dari kalender ya. Kalender yang tidak dipakai bisa ya anak-anak, biar besar gitu ya. Kalendernya yang tidak dipakai bisa digunting jadi 4 ya. Kalau kedua kebesaran ya. Nah, habis itu baru ditumpahnya sedikit demi sedikit. Nah, tumpah yang merah ya, ditumpah. Terus yang biru lagi ya sayang ya. Nah, yang biru ditumpah lagi dikit-dikit. Nah ya. Nah, habis itu baru yang kuning. Nah, anak ya, yang kuning ya, kita ya, ditumpahnya dikit demi dikit. Nah, habis itu baru kita lipat jadi 2. Nah, sayang ya, kita lipat jadi 2, ditekan-tekan sayang ya. Nah, ditekan-tekan seperti ini ya, ditekan-tekan. Nah, seperti ini. Nah, nanti di sebelahnya lagi bisa juga ke atas. Nah ya sayang ya, nanti ditekan-tekan juga ke atas. Nah, nantinya bisa jadi bermacam-macam. Nah ya, dari sentra seni nih. Nah, bisa jadi bermacam-macam. Nah, jadinya seperti ini ya sayang ya. Nah, seperti ini. Bagus gak anak-anak? Nah ya. Nah, ada juga yang jadinya seperti ini. Nah, jadinya seperti candi ya sayang ya, seperti candi juga bisa. Nah, habis itu kalau sudah jadi, dikeringkan dulu ya sayang ya. Dikeringkan dulu, semuanya dikeringkan. Nah, ini juga dikeringkan. Nanti habis itu baru ditempel di yang ada kertas
ya, sudah Bunda Mur nanti kasih, itu ada kertas lembar ditempel di situ. Nanti biar kering sayang. Nah, jangan yang masih basah ditempelnya, sudah kering baru ditempelnya di situ ya. Nah, yang kedua yaitu menggambar bermacam-macam tentang burung ya, tentang burung. Ya boleh ya binatang di udara ya, macam-macam tentang binatang di udara. Boleh kupu-kupu digambarnya ya sayangnya. Boleh burung dara, boleh lebah, boleh ya, tentang binatang di udara ya sayangnya. Nah itu nanti pakai buku menggambar yaitu sentra seni. Kalau ini nanti ditempelnya yang di kertas selembar ya, tapi dikeringkan dulu ya sayangnya, dikeringkan dulu semuanya, nanti baru boleh ditempel. Nah boleh pakai kertas bekas kalender, boleh juga ya. Baru boleh pakai kertas ini, apa ini yang mengetik itu, nah boleh. Tapi yang ini karena nanti ditempel di kertas selembar, jadi nanti buatnya yang agak besar ya sayang ya. Nah seperti ini jadinya, nah kan bermacam-macam. Ini finger painting, nah jadinya juga bagus ya sayangnya. Nah ya, nah itulah dari sentra seni ya, menggambar bermacam-macam tentang binatang di udara sama finger painting seperti ini ya sayang ya. Nah kiranya cukup sekian dulu penyampaian dari Bunda Mur. Nanti kita besok lanjutkan lagi, ini sudah putaran yang ke-10 atau minggu ke-10. Tetap semangat anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sayang. Hari ini kita ketemu lagi dalam video pembelajaran minggu ke-10 dengan tema hewan atau binatang ya sayang ya. Kalau hewan itu istilahnya lebih halus bahasanya ya sayang ya. Nah tema yang kita angkat, yang kita akan bahas yaitu tentang hewan atau binatang. Terus subtema kita minggu ke-10 yaitu tentang tempat tinggal binatang. Jadi hewan itu di dunia ini bermacam-macam hewan. Itu dikelompokkan dalam tempat tinggalnya. Ada yang bisa hidup di darat, ada yang bisa hidup di air, ada juga yang bisa hidup di udara. Tapi ada juga tambahan hewan yang hidup di dua alam, yaitu di air bisa, di darat juga bisa. Nah, biar anak-anak itu lebih tahu dengan lebih lanjut, tahu dengan yang detailnya, nanti akan dibahas di dalam pembelajaran persentra. Untuk Bunda ini di sentra persiapan akan membahas tentang hewan yang tinggal di darat. Baiklah anak-anak, tentu anak-anak tahu ya, hewan yang hidup di darat banyak. Contohnya ada, maksudnya hewan yang hidup di darat adalah hewan yang tinggalnya, kehidupannya di darat. Jadi hewan itu kalau tinggal di air tidak bisa. Misalnya dia suruh tinggal di udara tidak bisa. Nah, dia bisanya hanyalah tinggal di darat seperti kita. Nah, seperti manusia, yaitu tinggalnya di darat. Ya sayang ya, kita hidup di bumi ini yaitu di darat. Untuk contohnya hewan-hewan yang hidup di darat itu seperti kucing, terus gajah, ada lagi ayam, ada lagi kuda, ada harimau, ada apa lagi ya, kelinci. Nah, untuk contohnya Bunda sebutkan sampai di sini aja. Nanti untuk daringnya kita akan bahas lebih luas lagi. Bunda ini akan bertanya banyak. Contohnya hewan yang hidup di darat itu apa saja. Nah, anak-anak siap nanti kalau di daring di hari Selasa, Bunda akan mengajak anak-anak
berpetualang ke sentra persiapan. Di situ kita akan membahas hewan yang hidup di darat itu ada bisa yang berkaki 4, ada juga yang bisa berkaki 2. Nah, macam-macam. Makanya siap-siap ya anak-anak, banyak-banyak mengumpulkan, menyebutkan nanti hewan yang hidup di darat. Ya sayang ya. Karena Bunda akan membahas tentang hewan yang hidupnya di darat. Nah, anak-anak perlu ketahui bahwa hewan yang hidup di darat itu juga ciptaan Allah. Allah Maha Pencipta. Yang menciptakan hewan itu Allah. Yang menciptakan manusia seperti Bunda Tini, anak-anak itu namanya manusia, itu juga Allah. Nah, kita sebagai makhluk Allah, hamba Allah harus selalu mengucapkan syukur karena Allah lah yang menciptakan kita semua. Kita bisa bergerak, makan, bisa hidup seperti ini atas izin Allah, atas kehendak Allah. Ya sayang ya. Jadi jangan lupa selalu bersyukur kepada Allah. Nah, mungkin itu saja materi untuk materinya ya, untuk penyampaian materi tentang hewan yang hidup di darat. Untuk selanjutnya Bunda Tini akan menyampaikan tugas-tugasnya untuk di sentra persiapan. Oke, fokus Bunda terangkan. Yang pertama, untuk kelompok A kita sudah sampai di huruf K ya. Kan kemarin huruf C. Hari ini untuk minggu ke-10 ini sampai huruf K ya. Apa bisa kelihatan huruf K-nya? Cara menulis huruf K, angka 1, tarik ke atas, tarik ke bawah, terbentuklah huruf K. Di sini berupa titik-titik untuk kelompok A, tolong ditebalkan. Nah, di sini K dikenalkan dengan gambar kapal. K ini namanya bentuk huruf K. K A P A L, kapal. Biar motoriknya berkembang lebih bagus dan terarah, tebalkan titik-titik yang membentuk huruf K. Oke sayang. Selanjutnya, karena tadi sudah dibantu dengan titik-titik, untuk selanjutnya yaitu membuat atau membentuk huruf K dengan sendirinya. Karena motorik sudah terlatih, jadi bagus di sini. Ini ditulis semua huruf K sampai selesai sambil dibaca K, K, K. Jadi biar pembelajarannya tidak cuma kinestetik aja, tapi dengan pengucapan dia biar lebih hafal dan tahu paham. Yang selanjutnya untuk pengenalan huruf. Yang selanjutnya yaitu pengenalan angka. Untuk kelompok A kita sudah sampai angka 8. Di angka 8 cara membentuknya yaitu Bunda kenalkan dengan lambang yaitu telur digandeng. Untuk mengenalkan dengan simbol seperti itu biar anak-anak mengingatnya lebih mudah. Oh, angka 8 telur digandeng atas bawah. Oke. Nah, lambangnya seperti ini. Gambarnya yang ada kok 8 tuh di sini digambarkan dengan gambar apa ya sayang ya? Gambar apa ya ini ya? Ini kita hitung ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Cara menghitung jangan terlalu cepat, antar ucapan dengan yang ditunjuk harus sama. Jangan 1 2 3 4 5 6. Nah, itu salah. Bunda tadi udah kasih contoh yang benar. Nah, 8 tadi udah bentuknya seperti ini. Kalau jari 8 berarti sini 4, sini 4. Ya sayang ya. Ini kalau anak-anak biar mengenal antar lambang dan banyaknya benda seperti apa, ya. Angka 8 dikasih warna, ini juga dikasih warna. Terus yang di sini halaman selanjutnya membentuk angka 8 dengan cara menambahkan titik-titik. Tolong ditebalkan sampai selesai dan dipahamin bentuk angka 8. Simbolnya yaitu dengan telur digandeng atas bawah. Ini ditebalkan baru dibentuk sampai selesai angka 8-nya. Yang ini untuk pengenalan warna, tolong diberi warna sesuka hati dengan warna-warni. Biar anak-anak lebih mengenal, oh ini kuning, oh ini hijau, ini biru, ini ungu, ini purple, ini grey, ini black, ini blue. Nah, nanti ini bermacam-macam warna. Jangan cuma satu warna sayang ya. Oke, semoga tambah cerdas, tambah
berakhlakul karimah dan menjadi anak yang soleh solehah berakhlakul karimah. Itu untuk pengenalan kelompok A, yaitu angka dan huruf. Sedangkan ini yang untuk kelompok B, yaitu kita sudah sampai huruf L, yaitu ini L, L A la, L I li, L ulu, L ele, L olo. Jadi cara membacanya jangan L A la, L I, tapi langsung la, li, lu, le, lo. Ditulis yang rapi. La, L itu seperti angka 1 ya. Ini L kecil ya sayang ya. Ditulis yang rapi sambil dibaca. Ini namanya menulis huruf atau suku kata. Yang kedua yaitu untuk kelompok B, tugasnya menghubungkan antara gambar dengan angka. Ini bidang pengembangan kognitif yang berhubungan dengan pengetahuan kognitif itu. Di sini Bunda meminta untuk menghubungkan antara gambar dengan angka. Jadi caranya, langkahnya, ini gambarnya dihitung dulu pelan-pelan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tarik titik yang ini, jangan ngasal ya. Yang belajarlah teliti dari kecil. Titik ini ditarik ke angka 6 sesuai dengan gambar yang ada tadi, jumlah gambar yang ada. Ini tadi kan 6 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tarik ke angka 6. Cari angka 6. Angka 6 yaitu perutnya yang di bawah. Mana? Tarik ke angka 6 dengan krayon misalnya merah. Terus sebawahnya dihitung lagi. 1, 2, 3. Tarik ke angka 3 dengan krayon misalnya biru. Terus bawahnya lagi dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tarik ke angka 7 dari titik sampai ke titik angka 7. Bawahnya gambar kepitingnya dihitung 1, 2, 3, 4. Tariklah ke angka 4. Belajar mandiri ya, jangan terlalu dibantu sama ayah bunda. Karena anak-anak sudah masuk minggu ke-10. Belajar menyelesaikan tugas sendiri. Yang terakhir ada gambar 1, 2, 3, 4, 5. 5. Tarik yang menunjukkan angka 5 dengan krayon yang berbeda pula ya sayang ya. Ini untuk tugas yang kedua untuk kelompok B. Yang tugas ketiganya yaitu ini nanti, yaitu dikte, menulis nama-nama hewan yang hidup di darat. Nanti ini akan dikenalkan dengan bundanya waktu daring dengan bunda di kelas masing-masing ya sayang ya. Nanti di sini akan menulis dan sambil membaca nama-nama hewan yang hidup di darat ya sayang ya. Oke, untuk pengenalan angka dan huruf kelompok B Bunda cukupkan sekian. Yang selanjutnya yaitu LK-nya, yaitu kalau tadi menghubungkan gambar dengan angka, di sini kognitifnya, pengetahuannya yaitu menghubungkan tulisan dengan gambar. Jadi dibaca pelan-pelan, S-A-P-I, sapi. Bisa juga bacanya sapi. Tarik ke gambar sapi yang mana? Nah, suaranya sapi kan begitu. Nah, tarik dengan krayon warna yang warna-warni. Terus ini A-Y-A-M, ayam. Tarik ke gambar ayam dengan krayon yang berbeda. K-A-M-B-I-N-G, kambing. Tarik ke gambar kambing dengan krayon yang berbeda pula. K-E-L-I-N-C-I, kelinci. Tarik ke gambar kelinci dengan krayon yang berbeda. Nah, di sini Bunda secara tidak langsung sudah mengenalkan menambah perbedaan kata yang tentang hewan yang hidup di darat. Di sini ada tadi kan ada sapi, ayam, kambing, kelinci. Ini semua hewannya hidup di darat. Nah, Bunda yang kenalkan lagi yang di sini. Bunda punya gambar kelinci. Siapa yang suka kelinci? Kelinci kakinya ada berapa sayang? Ayo jawab masing-masing ya. Nah, kelinci suka makan apa ya? Nah, nanti tolong, kelincinya sedang melompat mencari wortel karena dia
sukanya makan wortel, dikasih warna yang bagus, terus rumputnya juga. Kalau rumputnya tidak dikasih warna, nanti kelincinya terbang. Masa enggak, ya kan? Harus dikasih rumput ini warna hijau ya nak ya. Oke, tugas sentra persiapan untuk LK-nya ini kelas A dan kelas B sama. Kalau ya ini tolong nanti ayah ibu dibimbing ya. Terus yang ini nanti akan Bunda Tini bantu dengan titik-titik yang kelas A ya. Diberi warna, ditarik garis, dikasih warna. Selanjutnya yaitu tugas sentra Intak. Bunda kenalkan sekalian, untuk semua kelas kelompok A dan B kita sudah sampai ro ya. Ro. Memang tulisannya ra tapi bacanya ro ya. Ro ini ditebalkan, caranya penulisannya nah seperti ini, hampir sama dengan dal tapi beda ya sayang ya. Ini ro ditebalkan, ditulis, terus ini sudah mendapatkan harokat huruf ro-nya. Ro dapat fathah menjadi ro, sekarang dapat kasroh menjadi ri, dapat harokat domah menjadi ru, jadi ra, ri, ru, ra, ri, ru. Fathah coret di atas, kasroh coret di bawah. Kalau domah seperti angka wawu tapi tulisnya di atas. Ingat ya, ro, ri, ru ya. Tulis yang rapi, habis itu juga dibaca. Itu untuk sentra Intak. Dan dilanjutkan yaitu hafalan kalau minggu ke-10 ini yaitu surat, insya Allah surat Al-Kautsar sama doa masuk WC ya. Kemarin minggu 9 sudah Bunda kenalkan, nanti Bunda ulang lagi untuk hafalannya ya. Untuk yang agamanya Kristen, LK untuk sentra Intak sudah Bunda siapkan. Demikian tadi materi yang sudah Bunda jelaskan di sentra persiapan, dan tugas yang di sentra persiapan sudah Bunda sebutkan, dan tugas juga di sentra Intak sudah Bunda sebutkan juga tugas-tugasnya, dan tolong dikerjakan dengan baik. Mudah-mudahan hari ini Bunda berbagi ilmunya bisa bermanfaat buat kita semua dan lingkungan sekitar. Semoga anak-anak tambah sehat, tambah cerdas, menjadi anak yang akhlakul karimah, tetap cuci tangan, jaga jarak, memakai masker. Selamat belajar, semoga sukses sayang. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Kembali lagi bersama Bunda Titi dari kelas Sentra Bahan Alam. Di sini kita sudah memasuki putaran atau minggu ke-10. Dan di putaran 10 ini dan di kelas Sentra Bahan Alam kita akan mempelajari tentang binatang air. Nah, binatang air itu ada apa aja sih? Contohnya seperti salah satu contohnya binatang yang hidup di air yaitu ikan, udang, kepiting, kemudian anjing laut, baru lumba-lumba, paus, kuda laut, ya, dan banyak lagi yang lainnya. Oke, di sini Bunda kita di Sentra Bahan Alam akan belajar ada 2 kegiatan, di mana 2 kegiatan tersebut adalah kegiatan praktek. Yang pertama yaitu kita akan mempraktekkan cara membuat playdoh bentuk ikan, yaitu yang bahannya ada tepung, air mentah, dan cat air. Ya, nanti Bunda akan praktekkan cara membuat playdoh bentuk ikannya seperti apa. Kemudian yang kedua, kita akan mempraktekkan meremas spons di dalam air, kemudian kita tuangkan di tempat wadah lain yaitu botol.
nanti kita akan mengetahui seberapa aktifnya anak-anak meremas spons ya sayang ya. Nah, yang seharusnya yang mana kegiatan ini ada di putaran 9 kemarin, minggu kemarin. Tapi karena ada kesalahan teknis sedikit, jadinya kegiatan yang ada di putaran 9 dan putaran 10 ini tertukar. Mohon maaf ya sayang ya. Nah, langsung saja untuk memulainya, Bunda akan mempraktekkan atau mencontohkan satu persatu. Yang pertama yaitu Bunda akan mempraktekkan cara meremas spons di dalam air yang kemudian nanti kita akan tuangkan di dalam botol yang lain. Bahan-bahan yang ada di sini yaitu spons, ya, spons cuci piring, kemudian ada botol dan ada juga air. Oke. Di sini sudah ada bahannya yaitu air, spons cuci piring, kemudian botol. Yang mana nanti kita akan caranya spons ini kita masukkan ke dalam air, kemudian kita masukkan ke dalam botol dengan cara diremas. Oke, kira-kira seperti ini ya. Kegiatan yang kedua yaitu kita akan mempraktekkan cara membuat pledok bentuk ikan, yang mana bahan-bahannya terdiri dari, pertama kita siapkan mangkuk ukuran sedang ya, boleh dari plastik atau dari bahan yang lain tidak apa-apa. Nah, seperti ini. Kemudian tepung terigu, kemudian air mentah yang akan kita campurkan dengan tepung terigu tadi, dan juga kita akan memakai cat air warna biru. Dan tidak lupa kita gunakan sendok besar seperti ini ya, atau entong nasi ya, untuk mengambil nasi. Nah, kita pakai ini untuk menakar tepung terigu yang akan kita tumpah atau masukkan di mangkuk ini. Pertama kita pakai satu tepung terigunya, kita pakai satu entong nasi terlebih dahulu, kemudian kita campurkan dengan air sedikit demi sedikit. Mirip seperti membuat kue ya, seperti ini.
sampai dia adonannya benar-benar kalis, tidak lengket juga tidak terlalu lembek ya sayang ya. Nanti setelah ini baru kita campurkan dengan cat air warna biru ya. Adonan seperti ini kita akan mencampurnya dengan cat air warna biru. Sampai nanti jadi adonannya warna biru. Nah, pertama kita ambil sedikit ke sebagian dulu. Kemudian kita bulat-bulatin sampai betul-betul bulat. Sampai betul-betul bulat. Kemudian kita bikin badan ikan. Kira-kira seperti ini ya, agak memanjang. Nah, dan ininya agak diruncingkan. Dan ininya tinggal kita bagi dua. Oke. Nah, kira-kira udah jadi ikan kita seperti ini. Oke. Jadi anak-anak bisa membuatnya seperti ini ya sayang ya. Mungkin cukup sekian kegiatan praktek di sentra bahan alam yang Bunda bisa berikan ke anak-anak. Nanti kita sambung lagi di putaran atau minggu selanjutnya. Terima kasih anak-anak yang sudah menonton. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.